diamnya orang saleh saat menyaksikan kemungkaran bisa jadi disangka oleh orang yang melakukan kemungkaran itu bahwa ia memberikan izin. Loh, tadi ada ustadz lewat diam saja kok, berarti nggak apa-apa gitu ya. Atau malah nonton, loh tadi ustadznya malah ikut goyang-goyang. Nah, maka keberadaan seorang ulama ikut joget-joget walaupun hanya begini-begini, ya, kok guyu? Siapa? Ya, atau begini-begini, itu sudah dianggap ia menyetujui perbuatan itu. Kenapa? Ya, dia tidak menghindar dari suasana itu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berada dalam situasi kemaksiatan dan ia diberikan ilmu, ia harus mengingatkan atau ia pergi. Itu. Kalau masih di situ, ia sama termasuk golongan bermaksiat. Bahkan bisa jadi ia yang pertama dihukum oleh Allah. Karena yang bermaksiat mungkin orang bodoh, sementara dia orang berilmu, diam saja. Orang bodoh ini menyangka, oh enggak apa-apa, wong yang punya ilmu saja diam. Nah, yang kedua, supaya mereka bertakwa. Ya, siapa tahu Allah bukakan hidayah. Jadi minimal kita itu berangkat nahi mungkar itu untuk apa? Alasan kita nanti di hadapan Allah. Saya tidak berdiam diri. Kami bukan setan bisu. Nah itu. Jadi nggak ada ruginya. Diikuti kita untung 2 kali, tidak diikuti kita juga nggak rugi. Bayangkan, antum buka dalam surat Nuh. Wa qala Nuhur Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sampai dibalik. Dalam surat An-Naba, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan malam hari untuk istirahat, siang hari untuk kerja. Kerjaannya Nabi apa? Dakwah kan? Nah, saking enggak kenal waktu, Nuh mengatakan, Rabbi ya Rabbku, inni da'autu qaumi, sungguh aku telah mendakwai kaumku lailan wa nahara, malam dan siang, bukan siang dan malam. Umumnya kalau ngomong kan siang dan malam, ini malam dan siang, tak kenal waktu. Apa jawabannya? Wa inni kullama da'utuhum, dan sesungguhnya aku setiap kali aku mendakwai mereka, tujuannya apa? Litaghfira lahum, agar engkau mengampuni mereka. Loh, ini tujuan dakwah itu begitu. Tujuan kita berdakwah agar yang kita dakwai diampuni oleh Allah. Litaghfira lahum, ketika setiap kali aku mendakwai mereka agar engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka jadikan tangannya nutupi telinga. Wastaghshaw thiyabahum, bajunya dibuat nutupi wajahnya, wa asarru, sambil teriak-teriak. Itu gambaran penolakan seperti itu. 950 tahun. Coba bayangkan 950 tahun. Mas umur piro Mas? 70. Waduh. Umur 850 tahun, ada yang ya, Pak D-nya umur itu 900 tahun ya. Pak Li umurnya 800 tahun, Masya Allah. Bayangkan 800 tahun belum ada wifi, belum ada. Dengan kehidupan seperti itu, beliau tidak berhenti berdakwah. Ternyata sampai 950 tahun beliau hanya mendapatkan pengikut 50 tambah sedikit, sekitar 70-an. Setiap 20 tahun tambah 1 pengikut. 20 tahun tambah 1. Coba. Ini beratnya ma'dziratan ila rabbikum itu. Untuk mendapatkan hujah di hadapan Allah. Nah, jadi dari pelajaran Nabi Nuh ini bisa kita ambil pelajaran bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak dinilai hasilnya. Bukan hasilnya yang paling penting, tapi kesungguhan kita untuk mengingatkan dan mendakwai mereka. Ya. Karenanya Nabi Nuh
Yang 900 tahun berdakwah hanya mendapatkan pengikut 50 atau 60 orang disebut ulul azmi minar rusul. Ya, termasuk nabi yang memiliki keteguhan yang luar biasa. Ya. Itu pun di akhir-akhir beliau kehilangan kesabaran. Di akhir surat Nuh, saking jengkelnya, ya Allah jangan kau tinggalkan satupun orang kafir. Jangan kau sisakan satupun orang kafir. Matikan semua. Wah, Nabi kalau sudah jengkel ya, Nabi kalau sudah jengkel kayak begitu, habiskan mereka ya Allah. Untuk mengabulkan doa Nuh, doa orang yang begitu sabar, yang sudah kehabisan kesabarannya, seluruh bumi dilingkari air. Ya, air bah itu ya. Seluruh bumi, habis semua manusia, kecuali yang ikut kapal Nabi Nuh. Nah kelak di akhirat, di waktu di mahsyar, ketika umat manusia menghadap Nabi Nuh, wahai Nuh, lihatlah kami dalam kesulitan seperti ini. Mintakan kepada Allah agar memberi kami keringanan. Apa jawab Nuh? Wahai manusia, aku hanya bisa menolong diriku sendiri. Aku pernah dimarahi oleh Allah dengan kemarahan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Yaitu marah ketika minta doa, habisi semua orang kafir. Allah marah tapi Allah kabulkan. Itu dalam Sahih Bukhari disebutkan seperti itu. Kalau kita belum seperti Nabi Nuh, jangan doa kayak Nabi Nuh. Jangan, ya Allah sudahlah habisi mereka ya Allah. Nah, itu. Kalau belum seperti Nabi Nuh, jangan berdoa seperti itu. Maka tatkala mereka merupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Yang zalim siapa? Kelompok pertama dan ketiga. Yang fasik siapa? Kelompok pertama dan ketiga. Bayangkan, orang soleh disebut zalim, orang soleh disebut fasik. Kenapa? Mendiamkan kemungkaran yang ada di depan matanya. Jangan sampai kita jadi orang kayak gitu. Maka kita orang Jawa ini, ya, kalau amar ma'ruf nahi mungkar, sebisa mungkin hilangkan ewuh pekewuh. Itu masya Allah gitu ya. Ewuh pekewuh itu sesuatu yang membuat kita sering tidak berani menyampaikan yang hak. Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat dikomplain sama seorang wanita di atas mimbar. Ketika beliau membagikan kain dibagikan kain rampasan perang kalau nggak salah waktu itu. Wahai Umar, aku tidak akan patuh kepadamu sebelum engkau bisa menjelaskan kepada kami dari mana asal kain bagian atasmu. Karena semua cuma dapat satu bagian, Umar pakai dua bagian. Kalau orang sekarang marah mungkin ya, tingkat ketua RT aja sudah emosi ya, apalagi gubernur presiden. Umar enggak, beliau diam saja, biarlah anak saya yang bicara. Ibnu Umar menjelaskan, itu bagian saya berikan kepada ayah saya. Kemudian wanita tadi mengatakan, kalau demikian aku akan selalu patuh padamu. Wanita ini tidak mau memendam suudzon, tapi dia juga tidak mau melihat kemungkaran dari pemimpin yang di depannya. Kalau benar dia mungkar. Nah, ini satu kelebihan bangsa Arab memang seperti itu. Qaulan sadida, ucapannya lurus, lempeng, nggak belok-belok ya. Ini kesulitan kita rata-rata, terutama kepada orang-orang terdekat kita, nggak enak. Ya. Makanya kulil haqqa walau kana murron. Sampaikan yang hak walaupun pahit. Kalau kita bukan walaupun pahit, walaupun pekewuh. Nah, nggak ada kalimat dalam bahasa Arab pekewuh itu ya. Nah, nggak enak. Itu terutama orang timur yang merasakan seperti itu, nggak enak. Rasulullah SAW tidak menunda memberikan penjelasan, sehingga para ulama memberikan satu kaidah, tidak mengingatkan sesuatu di saat sangat dibutuhkan itu tidak boleh.
Maka Nabi SAW ketika ada seorang anak makan dengan tangan kiri, beliau langsung mengatakan, ya gulam, samillah. Wahai anakku, baca bismillah dulu. Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Kul mimma yalika, makan dari yang paling dekat. Kenapa? Diamnya Nabi berarti setuju. Maka kalau Nabi diam berarti amal itu dianggap boleh. Begitu kan? Hadis adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau persetujuan Nabi. Nah, persetujuan ini diantaranya apa? Diamnya Nabi menyaksikan perbuatan sahabat. Maka Nabi tidak pernah diam kalau melihat kemungkaran. Dan begitulah orang soleh. Nah, caranya yang penting ya, dengan baik. Jadi langsung beliau ingatkan. Dan Allah juga begitu. Begitu ada kesalahan, Allah turunkan wahyu, menunda. Ya. Di sini jelas sekali, yang zalim bukan hanya yang bermaksiat. Yang tidak bermaksiat tapi membiarkan orang bermaksiat bisa termasuk zalim. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang untuk mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Nah, ini kera. Ada riwayat mengatakan mereka menjadi kera, ada sebagian menjadi babi, tapi hanya berumur sekitar 40 hari kalau nggak salah, kemudian mati semua. Ya betul-betul dengan kehidupan kera. Memang cara Allah menghinakan mereka. Ya. Ternyata bukan hanya yang mencari ikan di hari Sabtu, tapi yang tidak mencari ikan namun diam saja juga menjadi kera.